Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi dengan saya Kenji Yukimura. Kali ini kita akan melakukan trip bersama Pandawa 87 yang insya Allah akan mengadakan perjalanan yaitu ke Tugu Monas, Masjid Istiqlal, Luar Batang, dan Tanjung Priuk. Kali ini kita temani oleh bis Pandawa ya dengan kalau tadinya Adi Putro, ini merek mesinnya itu Mercedes-Benz dengan seat 32. Kita lihat dari pinggirnya ya. Untuk mesinnya itu Mercedes-Benz dengan tentu saja 4 lubang pembuangan angin. Ini Adi Putro ya. Untuk mesinnya masih Euro 5. Tak salah ini kalau dari tahun 2016-17. Ya. Kita lihat dalamnya seperti apa ya. Untuk dalamnya guys, yaitu seat 32, tapi ini penuh ya. Sayangnya untuk kursi masih belum terdapat footrest untuk pijakan kaki. Ini sudah penuh ya. Mungkin sekitar 10 menit lagi Pandawa akan berangkat dari Cianjur dengan tujuan pertama yaitu Monas. Ya, untuk itu jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Tepat pukul 6 pagi ya guys, bis Pandawa bertolak dari Cianjur, tepatnya Ciwaru, menuju Monumen Nasional atau Monas lewat jalur puncak. Mudah-mudahan puncak tidak macet. Dan ini kita belok ke kiri ya menuju arah Terminal Pasir Ayam. Mudah-mudahan trip ini berjalan dengan lancar ya dan tidak ada kendala satupun. Oke guys, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Pukul 7 lebih 14 menit atau 1 jam 14 menit dari posisi awal di Kampung Ciwaru, Cianjur. Rombongan penjara Sudor sudah masuki kawasan Puncak Bogor. Tepatnya ini di perbatasan antara Cianjur dan Puncak atau bisa disebut Warpat ya. Tampak untuk hari ini memang sedikit berkabut ya suasana, dan seperti biasa saya ditemani oleh orang tua dan adik saya, dan ini merupakan perjalanan trip kedua setelah kemarin trip ke Panjalu, Garut, dan Ciamis ya. Kita menurut rencana destinasi pertama atau tempat pertama yang dituju oleh penjara yaitu Monumen Nasional Monas, dilanjutkan nanti sholat dan beristirahat di Masjid Istiqlal Jakarta. Setelah itu insya Allah akan melanjutkan ziarah ke Luar Batang, terus akan dilanjutkan lagi ke Tanjung Priuk. Untuk itu ikuti terus perjalanan kita ya. Tepat pukul 8 ya, rombongan berziarah memasuki tol Jagorawi. Memang tadi ada sedikit kemacetan ya di daerah Cisarua, itu macet ya, macet normal lah seperti biasa. Kali ini dan sebentar lagi akan memasuki tol Jagorawi, di mana menurut schedule nanti di rest area Jagorawi penjara akan beristirahat untuk makan, minum, atau buang air, karena perjalanan sudah menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam dari start tadi Cianjur ya. Kita akan memasuki gerbang tol Ciawi ya.
ya kita ngambil ke arah kiri. Setengah jam atau 30 menit kemudian rombongan melanjutkan perjalanan menuju Monumen Nasional Monas. Barusan sudah istirahat ya, makan, ke toilet dan lainnya. Dan sekarang rombongan melanjutkan perjalanan menuju Monumen Nasional. Nah, jadi guys, kita sudah sampai ya di pemberhentian pertama, yaitu Monumen Nasional atau Monas yang berada di Jalan Merdeka ya. Ini Monas ya, jadi kita mulai tadi sudah sampai di Monumen Nasional atau Monas. Jadi kita sekarang sedang jalan memasuki Monas. Gimana Bang? Jadi itu ada perpustakaan Republik Indonesia ya. Jadi Monas ini tepat berada di jalan Medan Merdeka Selatan, seberang Perpustakaan Republik Indonesia. Suasana di Monas ya, karena kan memang hari ini tepat libur sekolah, jadi kawasan Monas itu padat. Ini suasana Monas ya, diperkirakan penuh. Kebanyakan di sini saya baru lihat yang kacamata ya. Mana mah kembali lagi ke Monas. Terakhir ke sini tahun 2000 berapa? 2015. 15. Dan waktu itu saya memang tidak sempat ikut ya ke Monas. Sebenarnya saya sering ke Monas, cuma baru kali ini bikin trip perjalanan gitu. Kebanyakan di sini kan kendaraan pribadi ya, yang didominasi dari Jakarta Selatan pusat maupun Jakarta Timur. Bekasi, Bogor juga tadi kelihatan ada.
Memang terlihat juga banyak-banyak bis para wisata ya. Nah, ini kita membawa fotografer ya. Ini ada Transjakarta juga. Kendaraan pribadi motor juga mendominasi ya. Ya, kita mah ngikutin ini aja. Ini kita sudah di Gelanggang Jakarta ya. Ini juga banyak yang jualan seperti minuman, makanan, pakaian, dan makanan ringan juga banyak tersebar di Monas ini ya. Jadi kayak ini kita masuk ya ke gate. Ini ya pintu masuk Monasnya. Nih di kawasan Monasnya. Di sini juga ada peta ya. Kita itu ada di sini. Kalau nggak salah di sini, masih di tengah gitu. Itu ada patung Arjuna. Stasiun Gambir itu berada di sini. Berarti di saya itu stasiun Gambir. Tuh di depan lihat ya Monasnya itu. Ini memang cukup ramai ya. Yang naik kereta wisata dari sini khusus pengunjung masuk ke dalam Tugu Monas, bukan untuk berkeliling. Silakan duduk sesuai kursi, pengunjung tidak boleh ada yang berdiri atau duduk selain pada tempat yang sudah disediakan. Kalau sudah tidak cukup, di mana tunggu kereta wisata selanjutnya di dalam tempat bersedia. Ya. Emang ini ada kereta pengunjung tidak boleh ada yang wisata. berdiri atau duduk selain pada tempat yang sudah disediakan. Memang untuk di sini memang cukup ramai. Yang ingin masuk ke dalam Tugu Monas bukan untuk berkeliling. Nah, jadi guys, dikarenakan kereta wisata penuh dan agak lama, jadi kita jalan-jalan ya. Jadi sini berkeliling ya. Oh, satu tinggal lihat di jalan pakai diri. Mana? Jalan oleh Memang di Monas ini cukup ramai. kan giling ku si AA. Giling dong. Ini mana nana bisa. Oh, betul. Ani di mana sih?
Yes, setelah tadi kita muter-muter kawasan Monas dan akhirnya kita masuk ke Museum Monasnya. Tapi kebetulan saya tidak mempunyai jaket ya, jadi untuk 3 orang itu, 2 dewasa dan 1 anak-anak itu cuma 45.000. Ini bentuk kartunya ya. Jika kita lihat ini karena musim liburan jadi banyak yang pengen ke Monas. Sayangnya saya nggak kebagian tiket naik ke puncaknya. Ini cuma sampai ke museum. Ini sejuk di sini. Bang, ini kita masuk ke dalam kawasan Monas sih. Kita lihat di museumnya. Ayo Pak, silakan Pak, maju Pak. Ya, yuk, udah. Jadi kita masuk ya lewat sini. Dan di sini panas. Dan ini dan Museum Monas. Itu ada Taman Gajah Mada ya. Jadi guys, kita akan ke atas ya. Karena tadi kameranya mati, jadi saya tidak sempat merekam video drama yang di bawah ya. Jadi kita langsung ke atas aja. Kita menuju ke Museum Sejarah Nasional ya. Di sini
Itu ada ruang kemerdekaan sama cawan. Kita ke ruang kemerdekaan dulu deh. Ini adalah kemerdekaan ya. Lihat ini. Luar Monas ya. Ini adalah antrian menuju puncak. Puncak ya. Lihat. Lihat. Ada lalit. Lihat ke sini. Adalah lewatnya ya. Ini adalah guys, kita ketemu di Masjid Istiqlal ya. Guys, kita sudah sampai ya di Masjid Istiqlal. Kayaknya Masjid Istiqlal ini lagi pembangunan nih, parehaban. Jadi Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar se-Asia ya. Tepat di depannya itu ada Katedral Indonesia Katolik. Jadi terasa banget gitu perbedaan antara umat beragama di Jakarta. Nih ada masjid untuk umat Islam dan gereja untuk umat Katolik. Guys, alhamdulillah kita sampai di tempat ziarah pertama, yaitu di makam Luar Batang atau di makam Habib Hussein bin Abu Bakar Abdullah Al-Idrus yang berada di Jalan Luar Batang, Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Istimewa Jakarta. Nah, jadi konon guys, katanya Habib Hussein ini meninggal pada abad ke-18.
yang dimana dulu asalnya Habib Hussein ini mau dimakamkan di daerah Tanjung Priok. Tapi orang-orang yang mengantarkan beliau ke tempat peristirahatan kaget ketika jenazah beliau sudah berada di luar keranda atau di dalam keranda batang. Adegan tersebut atau proses tersebut berlangsung 3 kali. Maka dengan peristiwa tersebutlah Habib Hussein itu dikenal dengan Habib luar batang karena dari peristiwa tersebut. Maka Habib Hussein pun dimakamkan di daerah tempat asalnya, yaitu di Penjaringan. Maka tempat ini dinamakan makam luar batang. Untuk itu nanti di luar batang itu ada masjid ya guys. Jadi kita dari parkiran itu jalan sekitar 200 km ke 200 meter ke dalam. Di antara sela-sela pemukiman warga. Tuh di depan sudah terlihat ya pelang selamat datang di Masjid Jami Keramat Luar Batang. Dulu saya pernah ke sini kalau tidak salah tahun 2019 itu sebelum Covid, dan alhamdulillah kembali lagi ke sini. Kita lihat ya. Ini di sini banyak banyak warga ya di sekitar makam luar batang tersebut. Ada warung, ada warga-warga sekitar. Nah, ini dia penampakan dari gerbang selamat datang di Masjid Keramat Luar Batang. Nah, ini bagian dalamnya Masjid Luar Batang. Oke, kayaknya nggak tahu kemarin atau malam sekarang itu bakal diadakan kayaknya kayak haulan atau semacamnya. Itu penampakan dari Masjid Luar Batang. Nah, ini penampakan dari Masjid Luar Batang ya. Nanti kita lihat menaranya. Dari keliling dulu. Tuh langsung menghadap jalan ya. Di sini pun sepertinya lihat di sana, sebenarnya di sini ada air keramat atau semacamnya. Ini untuk di sebelah selatan dari Masjid Luar Batang. Untuk gapura masjidnya guys ya. Ini di parkiran sebelah selatan Masjid Luar Batang. Untuk penampakan gapuranya guys ya. Tuh ini diresmikan oleh Al Habib Muhammad Lutfi bin Yahya pada tanggal 25 Februari 2023. Ini belum setahun ya, sekitar 6 bulan. Nih diresmikan si gapura tersebut. Kita lihat di bagian menaranya. Untuk para penziarah sudah ambil wudhu. Ini ada kampung tuanya, Kampung Tua Luar Batang. Kampung Tua Luar Batang di tahun 1630. Oh, jadi Kampung Luar Batang ini berada di tanah seluas 6,5 hektar ya pada abad ke-17 setelah VOC berdiri. Jadi ini penampakan Kampung Luar Batang ya pada tahun 1671. Terus ini Masjid Luar Batang pada tahun 1756 ya. Jadi memang dari abad ke-17, 18 itu Masjid Luar Batang sudah ada ya. Kan? Dari ukurannya.
Ini ada kendi ya, air sumur, tapi ini nggak tahu bisa diminum atau enggak ya. Lihat, ini ruang penjara wanita. Ke sebelah sini kita lihat di menaranya. Di sini untuk ini menara dari Masjid Luar Batang ya. Masjidnya. Ini terus di sini menara Masjid Jami Keramat Luar Batang itu sudah ada berdiri kokoh ya. Tapi saya tidak tahu ini dari tahun berapa dibangunnya. Ini adalah Masjid Tiang atau tower dari Masjid Keramat Luar Batang, menaranya ya. Memang ini sudah agak direnovasi ya. Dari seingat saya dulu sempat kesini. Tuh nanti kita sambung lagi ya guys setelah taziah kubur makam Habib Husain bin Abu Bakar Abdullah Al-Idrus. Kita lihat ya dalamnya seperti apa. Ya, setelah tadi ziarah ke Habib Luar Batang, ada Habib Hasan bin Abu Bakar Al-Idrus, kita melanjut lagi ke Tanjung Priuk ya, atau ke Habib Hasan Muhammad Al-Haddad, daerah Tanjung Priuk ya, atau dekat dengan pelabuhan Tanjung Priuk. Alhamdulillah yang ziarah banyak, dan ini waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 kurang, jam 6 kurang 15 menit. Kita akan kembali melanjutkan perjalanan menuju makam Habib Hasan Muhammad Al-Idrus atau Mbah Tanjung Priuk. Untuk itu jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya ya guys, dan ikuti terus perjalanan vlog saya. Dan biasa bis yang kita tumpangi yaitu Pandawa 87 dengan konfigurasi 32, dan kalau seri dari Abdi Putro generasi 2017-2018. Kita lihat ya kejauhan Pandawa dengan plat N, itu harusnya itu plat F Cianjur, karena memang PO ini untuk pusatnya itu memang ada di Jawa Tengah, tapi untuk PO para wisatanya itu ada di Cianjur, tepatnya di Jalan Raya Bandung, Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Nah, tepat pukul 6:30 malam, rombongan tiba di tempat penziarahan terakhir, yaitu makam Habib Hasan Muhammad Al-Idrus atau Mbah Tanjung Priuk, di mana ini berada di Tanjung Priuk ya, Jakarta Timur kalau tidak salah. Nah, guys, di sini pula tepat 13 tahun yang lalu atau bulan April tahun 2010 terjadi kerusuhan antara ahli waris dari makam Mbah Priuk dengan Pelabuhan 2 Indonesia, yang di mana menurut ahli waris itu sesuai dengan surat dari POC, tetapi Pengadilan Negeri Jakarta memutuskan pada tahun 2002 itu tanah di dekat Tanjung Priuk itu milik perusahaan Pelabuhan 2 Indonesia. Nah guys, konon katanya Habib Hasan Muhammad Al-Idrus itu meninggal di sini tepat dari perjalanannya dari Hadratul Maut atau dari Yaman, di mana pada waktu Habib Hasan Muhammad Al-Idrus atau Mbah Priuk tersebut meninggal tepat setelah mendarat di Tanjung Priuk ini.
Namun menurut sejarawan Betawi itu Tanjung Priuk sudah ada sebelum kedatangan Habib Hasan Muhammad Al-Idrus, atau tepat pada zaman sebelum VOC, di mana Tanjung Priuk ini merupakan pelabuhan pengganti dari pelabuhan Sunda Kelapa. Guys, jadi ini tampak depan ya dari Gapura Keramat Mbah Priung Gubah Al-Hadad. Terlihat banyak sekali penjara-penjara ya dari berbagai daerah. Terakhir saya ke sini itu kalau tidak salah 2018, sebelum ada COVID-19. Sekarang sudah banyak perubahannya, seperti adanya kanopi yang menutupi, terus ini ada majelis-majelis. Kebetulan dari sini adalah dipengurusi oleh Habib Ali Zainal Abidin bin Abdul Rahman Al-Idrus. Ini cicit dari Mbah Priuk, namun bukan dari Habib Hasan Al-Idrusnya. Karena apa? Habib Hasan Al-Idrus itu meninggal pada saat keadaan masih membujang atau belum mempunyai istri, apalagi keturunan. Jadi Habib Hasan Muhammad Al-Idrus itu wafat pada tahun 1756 Masehi. Ini adalah dan dari dalam banyak jemaah yang sholat. Sudah terkenal ya, terkenal ke seantero Nusantara sampai di Nusantara atau mancanegara, itu Habib Hasan Muhammad Al-Idrus. Ini ramai ya, ya guys, sama penjara atau penjara dari berbagai daerah. Lah, tempat musola dari Mbah Priuk yang sholat ya. Nah, di sini juga terdapat air terjun atau air keran ya, yang katanya ini berkah dari Habib Hasan Muhammad Al-Idrus Mbah Priuk. Ya, kebetulan saya di sini sepertinya ketinggalan rombongan ya. Nah, kita lihat ke dalam, apakah rombongan saya ada di dalam. Ini untuk menuju ke daerah makam Mbah Priuk. Sudah tercium wangi keharuman nih. Ya, tampak dari makam Mbah Priuk itu ada foto aja sinar emas yang pada waktu April 2010, 14 April ya. Dan itu adalah Habib Zainal Muhammad Al-Hadad. Foto-foto dari para habib terdahulu ini banyak sekali ya, penziarah dari berbagai daerah penuh ya. Nah, guys, di sini ramai. Ada tawasul. Oke, saya masuk dulu untuk berziarah ya, dan ketemu dengan rombongan. Nanti kita ketemu setelah ziarah. Tetap ikuti terus perjalanan saya ya guys ya. Ya guys, pukul 21 WIB atau pukul jam 9 malam, rombongan telah menyelesaikan ziarah ke makam Habib Hasan
Muhammad Al-Idrus atau Mbah Priok, dan tepat sekitar 10 menit lagi bis Pandawa membawa rombongan ziarah bertolak kembali ke Cianjur dengan rute menuju puncak yang diprediksi insya Allah sampai Cianjur itu pukul 11 malam atau pukul setengah 12 malam. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang didoakan, apa yang dimaksud oleh penjara terkabul, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di trip dan perjalanan berikutnya. Saya Kenji Yukimura, terima kasih sudah menonton vlog saya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Itu berarti bagi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.